Salam, ketemu lagi di Sejarah Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan membahas Kesultanan Cirebon. Baik anak sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita bahas mengenai Kesultanan daripada Cirebon. Nah, yang pertama kita bahas letak geografis, ya, Kerajaan Cirebon. Nah, jadi Kesultanan Cirebon ini nanti terletak di pantai utara Pulau Jawa, ya, yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, jadi Kesultanan ini menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan juga Sunda, ya nak ya. Namun demikian nanti Cirebon ini tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Nah, kemudian kita lanjut bahwa Kerajaan Cirebon ini nanti bercorak Islam itu ternama yang berasal dari Jawa Barat, ya. Nah, Kesultanan Cirebon ini diperkirakan berdiri pada abad 15 dan 16 Masehi. Kemudian karena memiliki wilayah yang sangat strategis, maka nanti di Cirebon ini akhirnya menjadi sebuah kota besar, ya, yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa begitu. Nah, jadi selain itu juga nanti Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, kita lanjut dengan sumber sejarah atau bukti-bukti sejarah yang dapat dikaji atau dipelajari di Kerajaan Cirebon. Nah, misalnya nanti sumber sejarah Cirebon itu ada berupa tinggalan arkeologis, ya. Nah, contohnya masih dapat kita temukan keraton-keraton, ya, misalnya Keraton Kanoman, ya, Kacirebonan, Keraton Prabonan, ya, dan lain sebagainya masih banyak. Masjid juga, Masjid Agung Sang Ciptarasa, ya, Masjid Panjunan masih banyak. Kemudian selain itu sumber sejarah Kerajaan Cirebon berupa naskah, ya, juga dapat kita temukan, misalnya ada cerita Purwaka Caruban Nagari, ya. Nah, ada naskah Wangsakerta, naskah Mertasinga, dan masih banyak sekali, ya. Nah, juga nanti ada naskah perjanjian VOC dengan Cirebon, ya. Kemudian sumber sejarah Cirebon yang lain misalnya berupa benda, ya, ada meriam, ya, ada baju besi dan bedil peninggalan rampasan perang Portugis, ya. Masih banyak sekali, ya. Jadi Kerajaan Cirebon ini meninggalkan banyak sumber-sumber sejarah yang dapat kita temukan hingga saat ini, ya. Nah, kita lanjut ke kehidupan politik. Nah, jadi Kesultanan Cirebon ini nanti berdiri sekitar tahun 1552 Masehi, ya. Adapun raja yang terkenal yaitu Syarif Hidayatullah, ya. Ini merupakan cucu raja Pakuan Pajajaran. Nah, jadi pada masa pemerintahan ini Kerajaan Cirebon itu mencapai puncak kejayaannya. Banyak sekali yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah di sini, ya. Nah, misalnya nanti melakukan pembangunan istana, Masjid Agung, nah, dan juga infrastruktur lainnya, ya. Nah, kemudian kita lanjut masa kemunduran Cirebon ini nanti karena adanya kerajaan-kerajaan yang secara politik mereka bersaing. Nah, misalnya, ya, ada kerajaan Kesultanan Mataram, ya, yang terletak di timur Cirebon. Nah, juga disebabkan karena adanya pengaruh daripada VOC Belanda, ya. Nah, kemudian ada Kesultanan Banten yang terletak di barat Cirebon. Nah, inilah nanti yang mengalami kemunduran daripada Kerajaan Cirebon, ya. Juga nanti ditambah yang namanya hal-hal lain, misalnya terjadi perpecahan-perpecahan di Keraton atau Cirebon, ya. Nah, sekarang kita lihat hasil kebudayaannya supaya lebih jelas, ya. Nah, yang pertama ada Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, ya, ini nanti dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, ya. Nah, tahun 1430. Kemudian kita lanjut, ada yang kedua ada Keraton Kanoman, ya. Nah, silakan diperhatikan. Inilah dia hasil kebudayaan daripada Kerajaan Cirebon.